Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emram Dhani Putra Mulia. Saya adalah mahasiswa program studi kehutanan Universitas Jambi angkatan 2020. Jadi kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Jadi kawan-kawan, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu statistika inferensial. Saya akan menjelaskan statistika inferensial ini secara inklusif, yaitu secara global, secara garis besarnya saja. Apa itu statistika inferensial, kemudian konsepnya seperti apa, terus juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan uji statistik itu apa, nah skala-skalanya apa aja, jenis-jenisnya, dan berbagai macam lah. Pokoknya yang berkaitan dengan statistika inferensial, tapi secara global terlebih dahulu, secara inklusif. Untuk penjelasan secara eksklusif, mungkin akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Baik kawan-kawan, pertama, apa itu statistika inferensial? Jadi kawan-kawan, sebelum kita mengenal statistika inferensial, kita harus mengetahui dulu statistika ini apa sih? Secara garis besar, statistika ini apa sih fungsinya? Nah, jadi kawan-kawan, statistika ini adalah sebuah alat untuk kita agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan mengumpulkan data, mengukur serta menganalisis sebuah data. Jadi kawan-kawan, statistika ini ibarat sebuah pesawat sederhana. Kalau di fisika disebut pesawat sederhana, kalau di ilmu penelitian itu disebut sebagai statistika. Karena kan pesawat sederhana itu diciptakan untuk memudahkan kegiatan manusia, aktivitas manusia. Begitupun dengan statistika. Nah, statistika ini diciptakan untuk memudahkan kegiatan kita dalam meneliti, dalam mengambil sampel, dan memberikan sebuah kesimpulan dan solusi untuk dari sebuah kejadian. Seperti itu kawan-kawan. Kawan-kawan, statistika ini bisa disebut juga sebagai alat bantu. Alat bantu mengambil keputusan ataupun kesimpulan. Jadi misalkan gini, di dalam sebuah kabupaten terdapat 20.000 warga. Nah, semenjak pandemi COVID-19 ini tentunya para warga mengalami penurunan pendapatan dari segi ekonomi. Nah, ketika kita ingin mengetahui berapa sih pendapatan warga tersebut, kita tidak bisa main tebak-tebak saja gitu. Tidak bisa hanya menggunakan perasaan, menggunakan intuisi kita. Tapi kita harus membuktikannya dengan sebuah data yang real. Maka dari itu, disinilah statistika hadir untuk menghadirkan data tersebut yang nantinya akan kita olah, kita bahas, kemudian kita ambil kesimpulan, lalu kita lakukan sebuah keputusan yang menghasilkan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan tersebut. Jadi kawan-kawan, statistika ini dalam kita meneliti, kita tidak bisa hanya menggunakan perasaan, tidak bisa kita hanya menggunakan intuisi kita, tetapi kita memerlukan data yang real, bukti dari sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu statistika hadir di sini. Nah, ketika data sudah didapatkan, barulah kita gunakan pemikiran kita, intelektualitas kita dalam mengambil kesimpulan dari sebuah data tersebut. Misalkan di sebuah kota tadi yang berjumlah 20.000 warga, itu sebuah populasi, maka kita harus mengambil data. Nah, tidak mungkin kan kita mengambil data untuk 20.000 orang ini, 20.000 orang kita lakukan penelitian. Karena hal itu selain memakan banyak biaya, banyak waktu, dan juga hal itu terasa sangat berat untuk dilakukan. Maka dari itu statistik hadir untuk bisa memudahkan kita dalam menyimpulkan atau mendapatkan sebuah data. Maka kita ambil sampel, kita lakukan sampling, lalu kita dapatkan sampel, misal dari 20.000 itu kita ambil sampel 1.000 warga, nah kita data, kita teliti, kita lakukan survei, berapa sih penghasilan mereka selama pandemi ini. Misal telah kita dapatkan bahwa penghasilan warga dari sebuah kota tersebut adalah
Rp2 juta per bulan. Maka dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa selama pandemi COVID, pendapatan warga ini turun. Yang awalnya mungkin 5 juta, 6 juta menjadi 2 juta. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan, barulah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi solusi terbaiknya apa sih? Solusi terbaik dari permasalahan tersebut apa? Maka setelah kita mendapatkan solusi, baru kita eksekusi, kawan-kawan. Jadi seperti itu gambaran luas dari statistika ini. Maka statistika ini adalah sebuah alat yang sangat penting untuk kehidupan kita, khususnya bagi kawan-kawan yang mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian untuk skripsi ataupun mengambil judul penelitian, maka statistika ini sangat diperlukan, kawan-kawan. Maka dari itu saya membuat video ini dengan harapan kawan-kawan bisa memahamilah secara garis besar apa itu statistika dan khususnya statistika inferensial. Jadi kawan-kawan, ada dua jenis statistika yang sangat umum kita ketahui. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada inferensial. Nah, deskriptif tadi adalah hanya berupa data. Jadi misal kita mensurvei, ingin meneliti sebuah kota tadi, maka kita dapatkan datanya penghasilan mereka 2 juta per bulan. Nah, itulah deskriptif. Statistika deskriptif hanya sebatas data. Kemudian kita lebih menjurus lagi di statistika inferensial. Bahwa nantinya di inferensial kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, lalu untuk melakukan sebuah keputusan, pengambilan keputusan, yaitu di statistika inferensial. Karena fungsi dari statistika inferensial ini adalah untuk meregeneralisasikan parameter populasi. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi, memberi prediksi atau menggambarkan kondisi populasi dari sampel. Inferensia itu sendiri adalah memberikan kondisi. Misalkan, ya tadi, 20.000 warga, kita ambil sampel 1.000, maka dari 1.000 ini bisa menggambarkan 20.000 warga. Pendapatan 20.000 warga tadi, kawan-kawan. Itulah yang dinamakan dengan generalisasi. Generalisasi dari sampel ke parameter populasi. Sudah paham kan sejauh ini? Intinya itu, kawan-kawan. Statistika inferensia ini adalah memberikan sebuah kesimpulan dari data, lalu mengambil keputusan, lalu memberikan solusi ataupun eksekusi dari data tersebut. Seperti itu, kawan-kawan. Apa itu statistika inferensia? Itu tadi kegiatan lanjutan dari statistika deskriptif, mengambil, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kawan-kawan, statistika inferensia ini memiliki dua jenis. Ada parametrik dan juga non-parametrik. Parametrik dan non-parametrik ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut lagi, yaitu, nah ini, hal yang harus diperhatikan saat melakukan uji statistika. Ada 5 hal, kawan-kawan. Setidaknya ada 5 hal yang telah saya rangkum, yang telah saya pelajari dari berbagai sumber, termasuk dari dosen saya, dari sumber-sumber lain seperti YouTube dan juga Google. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan saat melakukan uji statistik. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui jenisnya, jenis atau skala pengukuran datanya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa skala dari pengukuran data tersebut ada nominal, interval, rasio, dan juga ordinal. Ada 4 jenis. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada distribusi data, penyebaran datanya. Lalu yang ketiga ada tujuan analisis. Nah, di sini kawan-kawan sendiri melakukan analisis itu untuk apa sih? Apakah untuk komparasi, perbandingan, ataupun untuk korelasi hubungan? Contoh komparasi. Misalkan kawan-kawan ingin membandingkan pendapatan per kapita atau pendapatan daerah lah, warga dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin.
kawan-kawan lakukan sampling, kemudian telah mendapatkan sampel dari 2 kabupaten tersebut. Nah, setelah dianalisis, setelah diambil data bahwa tertulis bahwa pendapatan ekonomi warga Merangin itu lebih tinggi daripada Kabupaten Batanghari. Yang di mana Merangin itu 5 juta misalnya, sementara Batanghari 4 juta. Nah, di sini kan telah didapatkan kesimpulan bahwa warga Merangin lebih tinggi pendapatannya daripada warga Batanghari. Nah, setelah dapat kesimpulan, kita harus memberikan keputusan lanjutannya. Jadi apa sih yang harus dilakukan agar warga Batanghari ini memiliki pendapatan yang tinggi juga? Atau bisa jadi dari segi perekonomiannya dibangun, atau sumber dayanya lebih ditingkatkan. Sektor pertanian mungkin, ataupun sektor perikanan ya. Kabupaten Batanghari kan memiliki sungai Batanghari yang luas, gitu. Atau mungkin faktor-faktor lain deh yang bisa meningkatkan sistem ekonomi. Seperti itu, kawan-kawan. Itu untuk tujuan analisis yang komparasi. Kemudian untuk korelasi, hubungan. Misal, kawan-kawan ingin meneliti tentang hubungan antara penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dengan kebakaran hutan yang terjadi. Kita ambil contoh kebakaran hutan tahun 2015 deh, di Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di Kumpit. Karena pada saat itu hutan gambut yang terbakar itu sangat luas, kawan-kawan. Dan juga kebakaran ini sampai menyebar ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Nah, di situ kita bisa melakukan penelitian, kawan-kawan. Apakah ada hubungan? Apakah ada keterkaitan antara kebakaran hutan tersebut dengan meningkatnya penyakit ISPA di provinsi atau di Kabupaten Muara Jambi? ISPA ini adalah infeksi saluran pernapasan atas. Nah, setelah dilakukan penelitian ternyata ada, kawan-kawan, bahwasanya asap hasil pembakaran dari hutan gambut tersebut, gas-gas karbon yang menyebar di udara itu membuat pernapasan ini menjadi rusak ya, dalam tanda kutip rusak. Dan timbullah penyakit-penyakit seperti ISPA, TBC, asma, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa melakukan sebuah pengujian. Kita bisa analisis di situ. Apa sih kegiatan yang harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Itu. Jadi di situ, kawan-kawan, fungsi utama goals utama dari statistika inferensial tadi. Lalu lanjut ya, kawan-kawan sudah paham kan tujuan analisis tadi? Komparasikah atau untuk korelasikah kawan-kawan melakukan sebuah penelitian? Lanjut ke nomor 4, yaitu banyak data atau sampel bebas yang dianalisis. Kita harus tentukan juga berapa nih sampel yang akan kita ambil dari warga, ataupun berapa sih berapa orang sih yang akan kita sampling, yang akan kita survei. Lalu yang kelima, banyak variabel yang akan diambil. Itu tadi. Pengamatannya apa saja. Lanjut yang keenam. Nah, tadi kan di sini saya sudah katakan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan uji statistik adalah yang pertama itu kita harus mengetahui jenis atau skala pengukuran data. Nah, di sini akan saya bahas jenis-jenis atau skala-skala dari pengukuran. Yang pertama ada nominal. Nominal ini, kawan-kawan, hanya angka, yaitu angka yang diberikan sebagai identitas saja. Contoh dari nominal yaitu nomor punggung pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola ini pasti memiliki nomor punggung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, angka tadi tidak memberikan sebuah nilai ataupun tidak memberikan sebuah keunggulan dari pemain tersebut. Bukan berarti pemain bernomor punggung 9 itu lebih baik daripada pemain bernomor punggung 5. Pun sebaliknya, pemain bernomor punggung 5 belum tentu juga dia lebih baik daripada pemain nomor punggung 9. Karena pembagian nomor ini hanya untuk sebagai identitas bahwa pemain ini bernomor punggung 5, nomor punggung 9, agar lebih mudah kita mengenali seperti itu. Contoh lainnya yaitu di absen. Misalkan si Rudi absen nomor 1,
si Bayu nomor 2 dan juga si Denis nomor 3. Bukan berarti si Denis ini lebih pintar dari Bayu. Dan juga si Budi ini belum tentu lebih pintar daripada si Denis. Karena itu hanya sebuah angka yang diberikan sebagai identitas mereka. Bahwa, oh, Bayu ini absen nomor 2, Denis absen nomor 3. Seperti itu, kawan-kawan. Lalu ordinal. Ordinal ini yaitu memiliki urutan, tapi tidak memiliki nilai absolut. Lalu yang ketiga adalah interval. Interval ini kawan-kawan yaitu memiliki ukuran dan urutan, tapi dia itu belum memiliki sebuah nilai absolut, kawan-kawan. Contoh interval, yaitu misalkan dalam sebuah sekolah, nih, ada siswa dalam mengikuti sebuah ujian, dia mendapatkan nilai 7, dan yang satu lagi mendapatkan nilai 2. Bukan berarti yang nilai 7 ini 5 kali lebih pintar dari yang nomor 2. Seperti itu, kawan-kawan. Contoh lain seperti mahasiswa yang mendapatkan nilai A, B, C, D. Belum tentu mahasiswa yang mendapatkan nilai A, misal A ini 4, B ini 3, C ini 2, D ini 1. Bukan berarti yang mendapat A itu lebih pintar daripada yang D ini 3 kali lipat. Bukan seperti itu. Jadi interval ini belum memiliki nilai absolut. Lalu yang terakhir ada rasio. Skala rasio ini, nah barulah dia memiliki ukuran, memiliki urutan, memiliki nilai absolut. Contohnya tinggi badan. Misalkan saya tinggi badan saya 174. Nah, saya memiliki teman bernama Anton. Anton ini tinggi badannya 180. Sudah pasti tentu. Nah, Anton ini lebih tinggi dari saya, kan? Karena bukti nyata dia memiliki nilai absolut, yaitu tadi dari tinggi badan tersebut. Seperti itu, kawan-kawan. Kita lanjut. Pembagian data menurut sifat dan jenis data. Nah, di sini ada pembagian-pembagiannya nih, skala-skala tadi. Di mana nominal itu dia itu sifatnya adalah kualitatif, ordinal ini semi kuantitatif, interval kuantitatif, dan juga rasio ini kuantitatif. Next, asumsi umum tentang sampel. Di slide ini saya membahas tentang banyak data atau sampel. Di hal yang harus diperhatikan saat melakukan uji statistik. Maka asumsi tentang sampel. Yang pertama, sampel itu diambil secara acak. Tidak boleh subjektif, harus objektif. Maksudnya gini, kawan-kawan. Untuk meneliti sebuah kawasan, di desa tersebut penghasilan rata-rata, bukan, pekerjaannya itu apa? Ingin diteliti penghasilan rata-rata mereka itu apa? Berapa per bulannya? Kita tidak boleh mengambil sampel hanya kepada orang-orang yang kaya saja, atau mengambil sampel kepada orang-orang yang miskin saja. Karena nantinya, mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk apa, tetapi karena nantinya jikalau kita hanya mengambil sampel kepada orang-orang yang kaya, maka di hasil generalisasi nanti, di hasil akhir kita melakukan sebuah analisis, tentu orang-orang kaya saja. Nanti hasil generalisasi dengan realnya itu akan berbeda jauh, teman-teman. Maka kita harus mengambil secara acak. Misal ada 500 kakak, jadi kita langsung comot ini, kita comot, main comot aja. Nggak boleh kita pilih-pilih gitu. Kita harus objektif, tidak boleh subjektif. Dan juga memiliki taraf minimal. Biasanya taraf minimalnya itu lebih dari 30. Lalu asumsi umum sampel yang ketiga yaitu memenuhi sebaran tertentu. Sebaran tertentu ini umumnya yaitu sebaran normal, yaitu kontinu dan simetrik. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan utama dari statistika inferensial. Nah, kawan-kawan, dalam melakukan uji statistik, khususnya statistika inferensial, terdapat dua kegiatan utama, kawan-kawan. Di mana dua kegiatan utama ini, yang pertama adalah estimasi, yang kedua adalah uji hipotesis.
Nah, estimasi sendiri adalah menduga parameter dalam populasi dengan menggunakan data statistik. Contoh, misal data dari sebuah kabupaten tadi yang penghasilannya 4 juta. 4 juta per bulan dari hasil 1.000 sampel warga dari populasinya yaitu 20.000 warga. Maka 4.000 tadi bisa mewakili populasi tadi. Itulah yang disebut tadi di awal saya sebutkan bahwa 4.000 warga, 1.000 warga dengan penghasilan rata-rata 4 juta itu bisa meregeneralisasikan parameter populasi yang jumlahnya 20.000 tadi. Jadi bisa didapatkan kesimpulan bahwa warga di desa tersebut berpenghasilan memiliki rata-rata penghasilan 4 juta. Maaf, bukan desa, kota ya. Ya, kota. Seperti itu. Itu yang disebut dengan estimasi. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini langkah selanjutnya dari estimasi. Uji hipotesis ini adalah pendugaan terhadap suatu statistik untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, setelah kita mendapatkan tadi di estimasi, kita mendapatkan estimator ya namanya. 4 juta tadi itu namanya estimator kalau dalam ilmu statistika. Maka kita akan analisis nih. Kita akan mencari tahu nih, kita akan mencari kesimpulannya. Apa sih yang harus dilakukan agar warga tersebut memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Bisa naik perekonomian mereka, yaitu tadi di uji hipotesis tadi kita cari kesimpulannya, terus lalu kita bisa mendapatkan sebuah keputusan untuk melakukan tindakan apa sih yang harus kita lakukan. Jadi ibarat solusi, eksekusi, seperti itu kawan-kawan. Nah, estimasi ini terbagi atas dua. Jadi ada estimasi titik, ada estimasi interval. Estimasi titik ini menduga satu nilai tunggal, yaitu tadi. Misal contoh sampelnya rata-rata penghasilan warga 4 juta, itu estimasi titik kawan-kawan. Lalu estimasi interval. Estimasi interval ini menduga jika nilainya itu rentangan. Jadi misal warga tadi, kota tadi, memiliki rata-rata penghasilan berkisar antara 4 juta sampai 6 juta per bulan. Nah, itulah yang disebut dengan estimasi interval. Hanya itu sih kawan-kawan bedanya. Hasil rata sampel tadi disebut estimator, yaitu tadi 4 juta tadi disebut sebagai estimator. Lalu kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini pun juga terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini yaitu menyatakan sebuah kesimpulan ini tidak ada hubungan. Misal kebanjiran, banjir di suatu tempat ini dengan hilangnya ataupun bertambah banyaknya penghasilan warga. Tentu setelah dilakukan penelitian antara meningkatnya bencana alam seperti banjir dan juga meningkatnya penghasilan warga, itu tidak ada hubungannya. Misal, jadi tidak ada hubungannya antara meningkatnya penghasilan warga dan juga meningkatnya penghasilan warga yang berada di daerah dataran tinggi dan juga meningkatnya bencana banjir. Misal tidak ada hubungan. Nah, disitulah disebut dengan hipotesis nol. Ataupun hipotesis alternatif yaitu menyatakan ada hubungan. Nah, ternyata setelah digali lebih dalam lagi, meningkatnya bencana banjir ini ada hubungannya kawan-kawan dengan meningkatnya penghasilan warga yang berada di daerah dataran tinggi. Karena apa? Misal warga yang tinggal di dataran tinggi tersebut melakukan pembalakan, kegiatan illegal logging, terus memotong-motong pohon, melakukan penebangan liar, lalu kemudian pohon itu dijual, lalu pendapatan mereka bertambah kan? Nah, hal ini akan berdampak kepada kurangnya daerah resapan air yang tentunya nanti akan memberikan sebuah bencana banjir dan longsor yang bisa ditimbulkan dari kegiatan pembalakan liar tersebut. Nah, itulah hipotesis alternatif memiliki hubungan. Kemudian contoh lain nih dari yang menyatakan ada hubungan. Misal, hubungan antara hilangnya
luasan hutan di Indonesia dengan meningkatnya devisa negara dari segi perkebunan kelapa sawit. Kalau untuk kita masyarakat awam, khususnya mungkin masyarakat awam merasa itu tidak ada hubungannya, kawan-kawan. Tetapi bagi mahasiswa kehutanan, jelas, sudah pasti, saya yakin ada hubungannya. Karena apa? Menurut beberapa jurnal yang saya baca dan juga berita-berita dari YouTube, Instagram, media sosial yang lain, bahwa penyebab deforestasi, salah satu penyebab deforestasi di Indonesia itu adalah apa? Konversi lahan hutan, kawasan hutan itu menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, itu tadi kawan-kawan. Jadi meningkatnya perkebunan kelapa sawit dan juga meningkatkan devisa negara Indonesia dari pemasukan penjualan minyak kelapa sawit tadi, tetapi tidak tidak berjalan seimbang gitu dengan menurunnya luasan kawasan hutan Indonesia. Itu kan contoh uji potensi alternatif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan dan juga memberikan beberapa insight untuk kawan-kawan sehingga kawan-kawan mengetahui nih, oh ini toh statistika inferensia itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, baik itu dari kata-kata yang salah, dari penjelasan yang kurang jelas, ataupun dari sektor lain. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.